Hai, halo semuanya. Aku apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita misteri reading ya. Sebelum misteri reading, kita ritual candle dulu untuk mengirim energi healing atau energi booster buat kalian semua. Jadi kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Ya, kita bakar dulu Palo Santo. Aku lupa tadi. Biasanya setengah jam sebelum reading aku udah bakar. Jadi ini dibakarnya dibarengin. Oke, kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Kalau kalian yang lagi dengarnya pakai headset ya, mungkin kalian akan dengar pada saat menahan napas kayak mami kayak keluar napasnya dikit. Itu sebenarnya bukan keluar napasnya dikit karena aku sedang mengafirmasikan. Jadi kadang-kadang kehembus. Yang penting kalian fokus pada pernafasan kalian. Aku cuma menunjukkan atau membantu mengarahkan gitu ya, Ai. Oke, aku ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan, aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat yang suka ngasih gift, ngasih thanks, aku juga ucapkan terima kasih banyak. I love you all, I love you sekebun. Aku minta maaf lagi, banyaknya aku minta maaf. Kemarin malam kemalaman ya. Sebenarnya readingannya udah selesai cepet itu. Aku bikin ulah. Terus gara-gara lagi download, aku nonton drakor, jadinya bablas lupa. Maaf ya. Oke, disclaimer dikit. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate, bacaannya cocok. Ya, tapi jika tidak, ya itu tadi, kalian harus bijak dalam menyikapinya, ya. Buat yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Aku cabut ya, karena ini kartunya tipis, kita nggak bisa mengandalkan untuk dia loncat-loncat. Kita cek energi dia dan energi kamu, siapapun yang berdealing atau siapapun yang nongol energinya nanti. Ini kasihan kartunya karena tipis, jarang dipakai. Nih, tadi dia getar-getar kayaknya bilang pakai dong aku. Konektor antara kamu dan dia di sini ada justice. Hubungannya lumayan menyayat ya. Saling membalaskah kalian di sini? Ada penghakiman-penghakiman yang selalu dilakukan atau dibuat untuk membalas satu sama lain. Ada energi manas-manasin, adu mekanik, seperti itu nih yang terlihat ya. Oke, kita lihat energi dia. Energi dia di sini ada Wheel of Fortune, lagi mengejar keberuntungan, ya. Lagi mengejar sesuatu yang apa ya, bisa dikatakan cuan, berkah, blessing, keuangan. Tapi kayak harus kerja keras ya kalau aku lihat di sini, ya. Jadi kayak kalaupun dia mau dapat keberuntungan nggak bisa dapat begitu aja. Jadi dia bukan tipikal orang yang mau mendapatkan Wheel of Fortune dengan berdoa maka semesta akan kasih, tuh enggak. Dia harus melalui beberapa fase. Misalnya kalau lu mau dapat untung banyak, keluar modal gitu ya. Jadi harus ada yang dikorbankan sebelum mendapat atau memetik sesuatu tersebut. Ini ada beberapa di antara mereka lagi kehilangan keberuntungan sih kalau aku lihat, ya nggak tahu apakah dimanfaatin orang ya, atau ada yang mungkin kehilangan sesuatu ya, sama ya, diambil sama seseorang, atau beberapa di antara mereka ada yang harga dirinya diinjak-injak nih.
ya. Makanya di sini ada energi kayak kembali ingin bangkit atau mengejar keberuntungannya. Oke, kemudian di sini ada temperance ya. Ini dia. Ada situasi kayak mencoba untuk balance, mencoba untuk stabil, agak sedikit berhemat ya, mungkin tadi karena kehilangan tersebut ya. Tapi di sini lagi mengejar kestabilan dalam diri dia. Ini dia. Ya, ada satu sisi di mana kayak terluka, ada satu sisi ingin melepaskan diri. Ada dualitas yang lagi dia lakukan, yaitu tentang sesuatu yang kontra, pro and kontra di dalam diri dia. Kayak ada konflik batin atau konflik antara pikiran, perasaan atau tindakan gitu nih. Energinya agak-agak nggak sedap. Oke, kemudian di sini ada Hierophant ya, mulai melakukan yang namanya kesadaran. Ada beberapa di antara mereka yang mulai awakening di sini. Tadi mungkin benturan-benturan hidup atau masalah-masalah yang terjadi membuat dia mulai menyadari sesuatu dalam kehidupannya. Itu dia energi mereka. Oke, energi kalian di sini ada Magician, ada babak baru, ada awal mula baru yang sedang kalian tuju. Tapi kalian nggak tahu nih, atau kalian masih bingung menentukan tujuan kalian, ya, karena kayak lagi banyak planning, mau ini mau itu, yang mana satu dulu ya. Misalnya mau ke sana mau ke sini, yang mana dulu ya. Kayak semuanya pingin kamu raup, tapi sebenarnya mungkin kesiapan dalam diri kamu tuh belum bisa untuk semuanya. Jadi jangan diborong ya. Jadi kalau kalian punya planning baru nggak apa-apa, itu bagus. Tapi kalian harus bikin yang namanya jurnal. Atau kalian harus membuat yang namanya kayak mana sih yang harus didahulukan gitu. Ini kenapa sih kameranya slow banget. Sebentar ay. Oke. Sekarang mula. Ada The Lovers ya. Ini dia. Beberapa di antara kalian ada yang unik nih percintaannya. Apakah kalian kehadiran dua orang sekaligus sehingga kamu bingung memilih mana satu? Tapi di sini kalau yang aku lihat dengan kartu The Lovers, banyak yang mulai self healing, self love ya. Sekalipun ada situasi kamu memiliki pasangan baru kah atau balik sama pasangan lama, tapi kayak kamu sudah sadar bahwa mencintai diri kamu sendiri itu jauh lebih utama, jauh lebih prioritas atau jauh lebih penting. Tapi bukan menutup kemungkinan kamu tidak menginginkan yang namanya memiliki pasangan lagi atau menjalin satu hubungan yang lebih baik seperti itu ya. Itu energi kalian masih menginginkan yang namanya love life. Ya iyalah, hidup masih di dunia ya. Kemudian di sini ada The Empress, ada kenyamanan yang sedang kalian jalanin. Ada beberapa mungkin aku nggak tahu nih, ada kabar berita tentang kehamilan. Nggak tahu kamu kah, pasangan kamu kah, keluarga, kerabat atau siapapun juga bisa. Kamu akan mendengar sesuatu hadirnya anggota baru ya. Kemudian di sini The Empress juga di kartu ini adalah tentang lagi-lagi nih. Ini banyak pemikiran. Kamu sudah tahu kamu berada di zona nyaman, tapi yang aku lihat kamu lagi mencoba untuk mengembangkan lagi zona nyaman kamu. Misalnya kamu udah punya 1 box, kamu pengen punya 2 box supaya nyamannya makin bertambah, tapi nggak mau meninggalkan zona nyaman yang sekarang. Jadi bukan meninggalkan ya, menambah zona nyaman seperti itu. Oke, kita lihat ada petanda cinta apakah untuk kalian dalam readingan ini. Aku tuh banyak kartu yang tipis-tipis, yang cuman beberapa lembar. Jarang aku pakai ya. Oke, ulala. Kenapa aku suka ngomong ulala belakangan ini? Intimasi. Ya, aku nggak tahu ini sudah terjadi atau akan sooner atau akan terjadi ya. Ada intimasi antara kamu sama dia, atau hubungan kalian memang landasannya intimasi atau ketertarikan secara fisik misalnya gitu. Ini juga sebenarnya bisa ada gambaran ke depannya sih. Berarti mungkin ada beberapa yang akan menjalin satu hubungan baru. Entah ini dengan orang lama dengan versi baru atau memang benar-benar dengan orang baru. Ada yin dan yang, ada kestabilan lagi dalam hubungan kamu dan dia. Ya, tapi ini aku lihat sih ada seseorang yang rindu sama merindukan intimasi sama kamu. Itu dia Ai. Ayo, siapakah itu?
Oke, di sini ada stress, kemudian ada memories tuh kan. Kemudian di sini ada apology, intuition. Kemudian ada withdraw. Bottom of the deck-nya di sini ada finality. Ya, ada farewell, ada leave behind, ada closure. Ya, ada seseorang yang mengenakan topeng dalam hubungan ini. Tapi juga ada beberapa orang yang mungkin ada energi seperti memang ingin mendekat lagi dan ingin melepaskan topengnya. Ya, jadi ada dualitas nih. Kalau untuk masa lalu seseorang ini mengenakan topeng, ya, sudah meninggalkan. Tapi untuk yang akan datang, seseorang ini ingin melepaskan topengnya tapi ingin mendekat lagi. Itu hubungan kamu sama dia nih, ada turbulence, ada tension, ada argumen, ya. Terlalu banyak perbedaan argumen, ya, bikin naik darah, bikin stres. Ada aja gejolak-gejolaknya kayak turbulence. Nanti baik, berantem lagi, on off, on and on. Grafiknya tuh pokoknya nggak bisa ditebak antara kamu sama dia. Sedikit banyak itu menciptakan stres dalam diri kamu atau dalam hubungan kalian. Memories di sini ya. Aku lihat ada reminiscing, ada dwelling, ada bittersweet. Ada yang sedang merindukan kebersamaan, ya. Ada yang sedang bermemori ria, entah dari lagu, entah dari foto, entah dari tempat-tempat yang pernah dikunjungin, ya. Ada energi kayak pingin mengulang lagi satu fase ke arah situ. Karena di sini ada apology, artinya seseorang menginginkan pengampunan, permintaan maaf, return, ya, ingin balik lagi, minta diampunin. Lebih kepada kayak berharap adanya apa ya, diberikan, minta damai deh gitu. Nanti aku bilang ada perdamaian, perang kali. Ya, ada yang lagi pengen berdamai sama kamu. Kemudian ada intuition, heart song, telepathy, inner knowing. Ya, ini ada beberapa, entah apapun yang terjadi antara kamu sama dia, ini membuat kamu jadi naik level. Naik levelnya gini, naik levelnya simple, dari satu kekepoan remeh-temeh. Mungkin dari lihat tarot dulu, terus ngerti artinya telepati, ngerti artinya menajamkan intuisi, akhirnya belajar lagi, melihat ini, melihat itu dari berbagai sumber, akhirnya meningkatkan awakening dalam diri salah satunya. Nggak tahu, kalau kamu bukan berarti dia, ya. Sehingga kayak punya keberanian untuk melakukan satu panggilan untuk mentelepati, ya, atau menajamkan intuisi cara memanggil seseorang tersebut. Nah, kamu di situ nggak posisinya. Kalau bukan kamu berarti dia. Kemudian di sini ada withdraw, ini single, lonely, solitary. Ada yang udah menarik diri ya, ada yang udah meninggalkan kalian, udah mengghosting. Ada yang energinya udah single lagi, akhirnya merasa kesepian dan mengisolasi diri atau solitary, mengasingkan diri. Itu dia energi kalian. Kita lihat dari tarotnya ya. Di sini ada Page of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini ada King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Death, Scorpio. Kemudian ada Three of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Seven of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Buat kalian yang belum menjalin satu hubungan, saran aku jangan nonton. Karena ini kalau masuk ke masa depan takutnya nanti hubungan kalian kacau.
Ya, nanti kejadian di kalian. Jadi ini untuk yang sudah berlalu aja ya, karena ini past life dari hubungan yang sudah terjadi. Dan aku lihat di sini ada situasi kayak hubungannya tulus, hubungannya indah, hubungannya tadi penuh dengan intimasi, tapi juga pakai apa ya, kayak pakai iming-iming. Ibarat kayak kamu sama misalnya kita ke anak kecil, kamu ayo rajin dong bikin PR, nanti kalau nanti kamu sudah bikin PR dapat hadiah ini, ayo naik kelas kalau juara dapat ini, ayo puasa sampai habis nanti dapat hadiah ini gitu. Ini jadinya capeknya di situ. Sesuatu yang kamu berikan kepada dia atau loyalitas dalam hubungan ini, iya benar ada, sama-sama sekemistri, kalian bisa jalan bareng, tapi terlalu banyak drama queen atau terlalu banyak skenario yang terjadi. Sehingga dari sesuatu iming-iming yang dilakukan di awal tadi, ini menjadi sesuatu kebiasaan. Ketika tidak dilakukan lagi, tidak diberikan lagi, ngambek, marah, bahkan mengghosting, bahkan mengancam untuk melepaskan hubungan tersebut. Itu ya. Jadi kayak ada loyalitas yang diberikan, tapi juga ada effort yang harus diberikan juga. Bahkan lebih besar daripada loyalitas yang diberikan seseorang tersebut. Kalian berdealing sama seseorang yang masih seperti King of Wands, masih menjaga penampilan, masih ingin terlihat cantik, cakep, masih butuh validasi bahwa dia hebat, bahwa dia begini, dia begitu, masih juga suka tebar pesona, ya. Atau ya dia bisa dikatakan seseorang yang masih mengejar karismatik dalam diri dia atau kewibawaan, center of point lagi aja di sini. Itu ya. Orangnya lumayan kreatif, orangnya lumayan banyak ide, tapi itu kalau dia yang lakukan sendiri. Kalau diminta atau diharapkan, atau apalagi kalau sudah hubungannya nggak baik-baik saja, jangan harap dia mau kasih. Seperti itu, ya. That nih hubungannya sering on off. Kalau aku lihat ada hubungan yang berakhir, nanti dimulai lagi, ya. Jadi kayak menganggap sesuatu yang sudah terjadi ketika kalian berselisih, berkonflik, itu kayak nggak ada apa-apanya gitu. Jadi kayak kamunya masih jedak-jeduk jeder gitu, masih memikirkan masalah yang kemarin terjadi, kok dia nggak minta maaf, kok dia nggak gini, nggak melakukan penjelasan, ya. Kamu ngerasa bahwa hubungan yang kemarin, masalah yang kemarin tuh belum tuntas, tiba-tiba dia gujuk-gujuk datang, atau kalian baikan lagi, seolah-olah nggak kejadian apa-apa, seolah-olah kayak kemarin tuh ya udah itu kayak kejadian biasa aja buat dia. Innocent lah orangnya seperti itu, ya. Nih mukanya ditutup, nih muka orang yang nggak tahu malu, berani banget melakukan sesuatu yang mungkin menurut kamu itu fatal banget yang dia lakukan, ya. Dia seseorang pernah menghadirkan situasi third party, pernah menghadirkan orang ketiga atau pihak ketiga, apapun pihak ketiga tersebut, pernah mengecewakan kamu, pernah membuat kamu terluka, ya, atau bahkan pernah mengasingkan kamu, menjudge kamu, sampai kamu tuh benar-benar kayak merasa berada di titik terendah dalam hidup kamu. Sekian banyak kamu melakukan hubungan, maksudnya kamu menjalani hubungan dengan lawan jenis, misalnya pacaran pernah beberapa kali. Mungkin ini yang paling menyakiti kamu, energi orang tersebut. Nah, siapa nih? Dari sekian banyak dia yang paling terampun-ampun nih. Oke, kemudian seseorang ini membuat batasan ya buat kamu, jaga jarak. Dan ini kalau aku lihat ada yang langsung secara barbar jeder, hilang, plus kayak pesulap. Ya, ada juga yang pakai drama tadi. Pelan-pelan buat skenario, menjauhi kamu, ya pelan-pelan mengetes-ngetes kamu, atau apapun caranya supaya dia bisa mundur teratur. Seperti itu. Ada yang awalnya ngetes-ngetes, ya, mau ngetes, nguji sambel, kamu tuh emosinya seperti apa, akhirnya kepancing sama emosi sendiri, ya, melihat respon kamu, akhirnya justru dia yang panas sendiri. Itu. Oke, kita lihat ya. Mari kita tentukan temanya malam ini dari situasi tersebut. Oke, di sini ada Page of Swords. Ada yang mau mendekat nih. Di sini Page of Swords-nya bukan ngeblok ya, atau bukan defensif nih. Ini kayak udah pegang pedang. Biasanya kan pedangnya kalau Page of Swords tuh di atas kan. Itu masih defensif. Kalau ini kayak udah pelan-pelan pengen nyerah nih, ingin melepaskan pedang. Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Queen of Swords, masih Gemini, Libra, Aquarius.
Kemudian ada Justice, Libra. Oke, kemudian di sini ada Six of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Magician. Ada yang pengen memulai satu babak baru, udah capek, udah lelah ya. Ada yang ingin menyerah kalau aku lihat di sini dari egonya atau dari keras kepalanya selama ini ya. Di sini yang tadinya bertahan dengan posisi dia bahwa dia adalah seseorang yang menurut dia aku yang benar, aku yang paling ini, aku yang paling itu. Tapi di sini ada kayak ada satu penantian mungkin yang dia lakukan tapi tidak kunjung datang, tidak kunjung tiba. Misalnya dia berharap kamu nih yang datang ngemis-ngemis cinta sama dia. Dia berharap kamu yang datang lah pokoknya ngapain sama dia, mujuk dia, ngerayu dia. Seperti itu. Tapi mungkin beberapa di antara kalian tidak melakukan itu ya. Nah, ketika kamu sudah mulai tidak melakukan itu, dia kayaknya udah capek sendiri dengan tekniknya, dengan strateginya ya, atau dengan drama-drama yang dia lakukan. Akhirnya kayak udah deh waktunya menyerah nih. Nah, apologinya naik nih ya. Permintaan maaf dan permintaan damainya turun. Jadi kayak akhirnya situasi pengabaian atau situasi cuek atau situasi balas tadi ya, balas-balasan antara kamu sama dia sepertinya berhasil. Nah, kalau kalian belum di posisi itu, ayo lakukan ya. Jadi kayak ada energi mungkin dia tuh kayak nih orang kok nggak ada respon lagi, kok nggak ada respect lagi. Akhirnya membuat dia memutuskan udah deh kayaknya aku nggak bisa nih kalau bertahan terus dengan situasi tersebut. Jadi kayaknya aku harus ngalah deh. Ya, ngalah ini mengarah kepada apa? Kepada sesuatu yang sebenarnya ada yang dia butuhkan, ya. Mungkin dia butuhkan kasih sayang, dia butuhkan perhatian, atau dia membutuhkan apapun lah yang katakannya biasanya selama ini dia dapatkan dari kamu, atau kalaupun misalnya nggak dia dapatkan dari kamu, dia nggak dapatkan juga dari orang lain. Ya, banyak ekspektasi ketika dia menjalani kehidupannya ambiar itu, ya. Kemudian sini Justice. Sudah mempertimbangkan dari jauh-jauh hari, hanya tinggal masalah waktu. Ya, kenapa masalah waktu? Karena di sini ada yang harus dia amati dulu. Apakah itu mengamati kalian, situasinya, atau kemungkinan-kemungkinan lainnya. Dan di sini yang terlihat sih memang dia pingin datang. Ya, mencoba menyerah. Kalau aku lihat di sini, mencoba menyerah dengan argumennya atau mencoba menyerah ingin berdamai. Nanti kita lihat temanya seperti itu ya. Di sini dengan Six of Wands akhirnya memutuskan untuk tinggal jalan aja, memenangkan kalian lagi, atau datang membawa sesuatu persembahan. Nggak tahu persembahan minta maaf kah, persembahan memang nanti bawa surprise, bawa bunga mungkin, atau bawa kalimat-kalimat manis juga bisa. Di sini mungkin beberapa di antara kalian ada yang berdealing dengan orang-orang yang selalu terpancing atau terlalu percaya sama yang namanya trust issue. Nah, mungkin kali ini dia akan mengabaikan trust issue. Mungkin teman-temannya bilang udah jangan gini lagi, mungkin keluarganya udah jangan. Cuman kali ini kayaknya ada ketegasan dalam diri dia untuk melakukan sikap tindakan. Kali ini aku deh yang harus bertindak sesuai dengan naluri dan pikiran aku. Jadi trust issue yang biasanya mengganggu pikiran dia atau memang menusuk pikiran dia akan dia abaikan di sini. Tujuannya ya memang ingin renewal, ingin babak baru lagi, ingin the magician. Jadi kayak magician ini kan angka 1 ya, ingin new beginning, ingin memulai babak baru sama kalian dengan strategi-strategi, dengan cara-cara yang nantinya nggak akan ada habisnya. Bisa jadi kalau dia akan melakukan dengan planning A, ternyata kamu melakukan penolakan, dia akan punya 1001 cara lain dia akan upayakan. Jadi ini sebenarnya memang ada energi seseorang ingin berdamai sama kalian, sudah ingin menyerah, sudah tidak kuat berargumen lagi, atau sudah tidak kuat berkonflik atau adu mekanik lagi. Itu dia ya. Energi kalian secara keseluruhan di sini ada The High Priestess. Kalian udah di posisi stabil kalau aku lihat ketika energi ini ketarik, entah nanti atau sekarang sudah ya. Karena aku lihat di sini kayak kamu memang pengen melihat sih sejauh apa dia sanggupnya, sejauh apa dia bertahannya tanpa kalian. Karena kamu tahu, kamu punya kepercayaan diri yang besar. Kalau tanpa kamu, dia bukan apa-apa. Itu dia. Mari kita lihat. Alasan dia pingin menyerah tuh kenapa? Padahal dia yang paling getol ninggalin kamu, dia yang paling getol. Seolah-olah dia yang paling benar.
ya, tapi sekarang dia sudah pingin menyerah, udah nggak mau angkat pedang lagi nih, lepasin. Alasan dia ingin menyerah dan ingin berdamai. Itu apa? Oke, di sini ada The Chariot, Cancer. Kemudian ada Strength, Leo. Ada Knight of Wands. Ini agak alay nih kartunya nih. Memang mau nyerah dia, menyerahkan diri. Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Three of Pentacles, pengen ketemu. Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini ada Seven of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Alasan dia ingin menyerah dan berdamai, menyerah dengan situasi dia saat ini dan berdamai dengan kamu ya. Nanti aku rapihin. Alasannya apa? Karena di sini memang circle kalian belum putus ya. Sadar tidak sadar dia sendiri juga kadang heran mungkin kenapa pikirannya masih menggiring satu opini kepikirannya sama kalian terus. Alasannya ya memang dia pengen datang sama kalian. Karena apa? Pengen meluluhkan hati kalian lagi. Karena dia yakin bahwa kamu yang ada power di sini dalam hubungan kalian. Atau kamu yang mampu memotivasi dia untuk menjadi seseorang yang lebih percaya diri. Atau dia yakin bahwa kamu itu memang bisa menghadirkan satu energi besar dalam diri dia. Ketika bersama kamu tuh power dia bagus, energinya bagus itu. Alasan dia pengen berdamai sama kamu juga karena dengan Knight of Wands ini ya ingin minta maaf. Cuman kalau digambarkan sampai berlutut ya. Maafkan daku, Kanda, Dinda. Maukah kau memaafkan daku? Tapi nggak kayak gitu kalau di dunia nyata sekarang ya. Setidaknya ini adalah kepada memang ingin pengampunan ya, ingin berbaikan lagi sama kamu. Udah capek berantem, udah tua nanti masuk neraka kalau berantem. Ada ya neraka, canda ya. Oke, kemudian sini ada Three of Pentacles ya. Tuh ada keinginan untuk bertemu, untuk mengulang kembali. Yuk kita lukis lagi yuk hal-hal indah dalam kehidupan kita. Filosofinya gitu. Jadi memang ada keinginan untuk bertemu sama kamu ya. Ingin memulai lagi satu hubungan baru, terutama berdamai dulu sih yang paling kuat di sini. Artinya berdamai itu ya mungkin silaturahmi, berteman atau apapun juga. Nanti endingnya baru ke sini nih. Ujung-ujungnya gujuk-gujuk diintimasi. Oke, kemudian di sini ada Seven of Wands. Kenapa dia pingin berdamai sama kamu? Capek, ay. Ini capek banget dia, ay. Ya. Kalau nggak ada kamu tuh dia capek berjuang sendiri, dia capek mencari sesuatu sendiri, atau dia capek dengan pikiran-pikirannya sendiri. Ada kelelahan dalam diri dia ketika dia melakukan sesuatu atau apapun berjuang ketika tanpa kamu. Nah artinya memang tadi di sini kamu sudah punya, bisa dikatakan kamu punya power yang besar dan berpengaruh dalam kehidupan dia. Kalau kamu nggak ada dia nggak ada apa-apanya. Itu ya. Jadi lebih kepada kayak dia capek banget kalau harus berjuang sendiri, tidak bersama kamu. Itu dia. Kita lihat ya tujuannya. Tadi udah ya alasannya sama tujuan itu kan beda tipis. Kita cek perasaan dia dan kedepannya akan seperti apa sih hubungan ini. Apakah ada tindakan gitu? Kita lihat aja. Mengalir saja. Tapi kalau aku lihat sih dia pengen deket lagi di sini. Ini banyak sekali yang keluar, sorry ya, aku masukin lagi ya, aku rapihin lagi. Kedepannya akan seperti apa hubungan ini? Ada Eight of Cups ya, aku lihat pelan-pelan sepertinya ada transformasi yang ingin dia lakukan untuk keluar dari sarangnya. Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian di sini ada Knight of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Tapi sabar ya. Gimana mau datang ke kalian dengan cepat? Lihat pakai keledai, bukan pakai kuda. Gimana pakai kuda dong? Kemudian di sini ada Page of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Oke, kemudian di sini ada The Hierophant, Taurus.
Bentar, kartunya jatuh ke meja, ke kolong meja. Aduh. Oke, kemudian di sini ada Five of Cup, ya. Bottom of the deck, energi mereka di sini ada Magician. Ulala, ada 2 Magiciannya. Ini kuat banget ya. Ini orang memang benar-benar pengen tertuju sama kamu, memang benar-benar butuh pencerahan, butuh cahaya. Artinya dia tahu kamu itu adalah seseorang yang shiny, atau kamu itu adalah orang yang pernah menghadirkan situasi suasana terang dan bahagia buat dia. Pengen new beginning lagi, Aku lihat di sini lagi memikirkan sesuatu cara, ya. Mungkin dia sudah mapping, dia sudah melihat kamu, sudah mengamati kamu dari kejauhan. Ini tinggal masalah berani beranjak atau tidak, bertransformasi untuk datang mendekati kamu, apapun alasannya, apapun tujuannya, pokoknya ketemu sama kamu dulu deh, gitu. Ya, cuman di sini kalau aku lihat memang masih membutuhkan waktu, karena mungkin perjalanan menuju ke kamu itu lumayan sulit di dalam benak dia, berlika-liku. Mungkin harus ngelewatin jurang, tebing, harus ngelewatin jalan ini, jalan tikus mungkin kan. Jadi dia harus cari cara sesingkat mungkin, secepat mungkin, gimana sih prosesnya untuk datang ke kamu. Artinya saat ini dia sedang mempersiapkan diri. Kalian siap-siap nih, ntar lagi beberapa datang. Kemudian di sini ada Knight of Pentacles tuh, ya. Ada yang ingin dia bawa di sini. Apakah ini permintaan maaf atau tadi surprise juga? Tapi sayangnya keinginan dia untuk datang ke kamu memang slow motion. Bisa jadi energinya lama. Kenapa tadi tuh? Pakai keledai dia, bukan pakai kuda. Ataupun kalau pakai kuda, ini kuda anak ya, kuda poni yang jalannya masih tuk 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 tuk. Bukan juk gitu. Kemudian di sini ada Page of Cup tuh, ingin menawarkan perasaannya lagi, ingin renewal, maafkan aku, mau nggak kamu kembali sama aku. Itu kalau yang sopan pakai basa-basi. Tapi kalau ini tadi yang orang yang nggak pakai basa-basi, ya ujung-ujungnya dia datang gujuk-gujuk aja. Kamu apa kabar? Jalan yuk, makan yuk, ngopi yuk, gandengan tangan jadian lagi, udah gitu aja. Oke, kemudian di sini ada The Hierophant ya. Aku lihat memang dia ini sudah dapat teguran keras untuk melakukan suatu perbandingan dalam kehidupan dia antara dari banyak orang yang singgah atau dia singgahi. Di sini jatuh penilaian tentang siapa sih yang baik, siapa sih yang pengertian, siapa sih yang di mata dia bahwa peduli, care sama dia, atau unconditional love sama dia. Itu ya. Jadi inilah semua yang menggiring energi, niat, harapan, bahkan tindakan-tindakan yang ingin dia lakukan menuju ke kamu. Itu dia, ya, The Hierophant. Mudah-mudahan udah jadi seseorang yang lebih baik sih kalau aku lihat. Dari kemarin 3 readingan sebelumnya terlihat energinya banyak yang positif ya. Jadi ini orang sudah banyak melakukan perubahan. Ada kesadaran-kesadaran dalam diri dia. Kemudian di sini ada Five of Cup, dia udah standby ya. Kenapa dia nggak mau kehilangan lagi, dia nggak mau kecewa lagi, dia nggak mau terluka lagi. Artinya ada ambisi atau ada hal-hal yang selama ini dia kejar dengan meninggalkan kalian tidak sesuai harapan. Dia baru saja mengalami banyak kehilangan, tadi juga terlihat di situ. Atau katakanlah dia ingin menyudahi pertualangan dia yang sia-sia, yang nggak menghasilkan apa-apa. Jadi kayak lebih memilih untuk ya udah aku cari fokus hidup yang baik aja, yang jelas aja, sama siapa ya sama kamu itu. So di sini ada yang merindukan intimasi bersama kamu. Itu dia yang sulit untuk dia lepaskan. Aku tutup ya, takutnya kena restriction. Udah kelamaan tadi. Oke, ayo kita lihat zodiak ya. Kemudian inisial nama. Kemudian angka. Ada Aries, Aquarius, Cancer, Leo, Sagittarius, Scorpio. Bottom of the deck-nya Gemini. Ada F, ada A, ada X, ada T, ada D, ada G, B, C, Z, J, E, K. Bottom of the deck-nya U.
Oke, kita lihat angka ada 3. 29, 16, 8, 31. 9, 12, 11, 15, 25. Bottom of the deck-nya 22. Kita baca buku. Kemarin sudah di halaman 20. Sekarang kita lanjut. Tentang sabar paling dalam ya. Oke, di sini ada sekalipun patah hati yang kau lalui kemarin begitu hebat. Percayalah bahwa di setiap rasa sakit yang kau lalui hari ini adalah langkah untuk menemukanmu dengan seseorang yang mencintaimu seperti kamu pun mencintainya. Seseorang yang merasakan senyuman besar mungkin karena dia sudah melewati tangisan paling deras. Kemudian di sini ada tidak apa-apa menangis, tidak apa-apa mengeluh, tidak apa-apa sesekali memang kita perlukan. Sebagaimana bumi memerlukan hujan di saat kemarau panjang. Itu dia aku semua readingan kita malam ini. Aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Bye